Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel Super Taksi Online. Mantap. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oke, jumpa lagi bersama saya di konten terbaru ini. Setelah sekian lama, mungkin 4 hari atau 5 hari saya nggak bikin konten ya. Ya karena teman-teman tahu sendirilah kenapa nggak bikin konten ya. Jadi ini terpaksa atau harus ada yang saya update selama ini. Jadi saya nggak bikin konten bukan berarti saya nggak narik ya teman-teman ya. Saya tetap narik, cuma nggak saya bikin konten atau bikin video. Jadi kemarin-kemarin selama saya nggak bikin konten itu, saya tetap narik seperti biasa lah ya. Dan di video ini akan saya review aja teman-teman kesan dan pesannya selama ini. Seperti yang dikeluhkan teman-teman semua bahwa saya terus terang Gokar nih saat ini sudah nggak karuan banget tarifnya. Jadi ya teman-teman tahu sendirilah yang narik di Jogja kayak apa. Dan mungkin ini nggak hanya di Jogja, tapi kota-kota lain juga mengalami, yaitu tarifnya itu serasanya kok kayak turun ya. Nggak kayak dulu tarifnya turun, entah turun berapa ribu ya. Yang jelas saya hitung-hitung itu sekarang per kilometernya itu 3.000-an ya, 3.400 kayak gitu, 3.000, 3.400 kayak gitu. Cuma yang dulu-dulu kita misalnya ya dapat tarif 20.000, 30.000 itu nganternya masih deket. Nah sekarang tuh kok dengan tarif yang sama itu pengantarannya kok semakin jauh. Artinya tarifnya sama, cuma pengantarannya jauh. Jadi selama saya nggak bikin konten ini, saya juga narik sambil cek ombak. Meskipun nariknya nggak full ya, kadang cuma tembus 100 atau 200. Sudah susah sekarang tembus 300 sih, karena kebanyakan tarifnya kecil-kecil. Dan yang bikin menjengkelkan itu adalah Gokar Hematnya nggak bisa dimatikan. Gokar Hemat nggak bisa dimatikan, terus kita sortir kena suspend. Nah itu yang membuat kita akhirnya jengkel sendiri ya, karena yang masuk kecil semua guys ya. Boro-boro kecil, tarif kecil jemputnya deket ya. Ini tarif kecil itu jemputnya jauh banget ya. Kadang-kadang ini salah satu hal yang nggak suka saya dengan Gojek itu ya, penjemputan itu sering kali terbalik ya. Terbalik dalam artian misalnya saya di sini posisinya ya, saya di sini, nanti saya dapat orderan jemputnya di ini saya di Kota Baru ya, di Kota Baru di seberangnya Fave Hotel. Misalnya saya di sini ya, saya dapat orderan jemputnya di Malioboro. Nah pengantarannya ke sini gitu loh, ke Fave Hotel atau sekitaran sini. Nah itu yang bikin menjengkelkan. Tarifnya hitungannya dari Malioboro ke sini guys, bukan dihitung dari saya ke titik penjemputan, enggak, tapi yang dihitung dari Malioboro ke Fave Hotel kayak gini. Nah terbalik gitu loh guys. Jadi kita lebih jauh jemputnya daripada nganternya. Itu yang sering kali saya alami akhir-akhir ini Gokar ya. Dan itu tarifnya kecil, pasti kecil di bawah 20.000. Nah itu bener-bener menjengkelkan. Entah itu karena sortiran driver lain atau cancelan driver lain, saya nggak tahu. Tapi berkali-kali saya mengalami seperti itu. Jadi terbalik penjemputannya itu jauh, pengantarannya deket. Nah yang jadi masalah kan kita menuju ke lokasi penjemputan tidak dihargai dengan nominal gitu ya. Nah itu yang menjadi nggak fairnya di situ. Nah oleh karena itu saya sekarang on beatnya sambil Grab, jadi kombinasi sama Grab ya. Akhirnya ada Grab ya, sedikit membantu lah ya. Teman-teman yang ada akun lain selain Gokar mungkin bisa beralih dulu ke akun lain sembari menunggu semuanya kembali normal ya. Jadi selama ini saya on beatnya juga kombinasi nih. Kalau Gokar dirasa sudah sudah nggak waras, terus ya udah pindah ke GrabCar jadi gitu. Jadi pertama-tama saya auto bid teman-teman ya, auto bid. Nanti kalau sudah nggak betah, kok kira-kira nggak wajar, jemputannya jauh, tarifnya kecil, terbalik kayak tadi ya, jemputnya di sana, nganternya balik ke sini. Nah itu kalau udah kayak gitu, dan itu yang seperti itu tuh pasti tarifnya kecil teman-teman. Yang penjemputan terbalik itu mesti tarifnya kecil, jemput di sana,
ngantarnya ke sini balik. Itu mesti taruhnya kecil tuh, nggak mungkin taruhnya gede. Nah itu yang menjengkelkan kalau udah seperti itu kejadian berkali-kali. Daripada kebanyakan cancel atau sortir akhirnya juga suspend, ya udah akhirnya saya jalan GrabCar. Nah keistimewaannya GrabCar itu dia nggak pernah ada kejadian penjemputan yang terbalik kayak GoCar ya. Kalau GrabCar meskipun tarifnya lebih parah ya, lebih kecil 9.600 di Jogja, cuma dia penjemputnya relatif deket, di bawah 2 kilo. Jadi masih apa ya, masih nggak kurang ajar banget lah istilahnya. Kalau kita jemputnya di sini ya penumpangnya ya di depan mata gitu loh, di depan mata, kita ngantarnya ke dekat juga. Jadi jemputnya dekat, ngantar dekat. Kalau Grab tuh keunggulannya itu guys. Nah kalau GoCar ya itu tadi, saya di sini jemputnya di sono, ngantarnya balik sini lagi, dan tarifnya cuma belasan ribu, 10.000 kayak gitu. Nah itu saya sudah berkali-kali ngalami dapat orderan yang kayak gitu, akhirnya cancel, dan akhirnya manual bid. Ya saya udah nggak peduli dengan performa sekarang, udah dari dulu saya udah nggak peduli dengan performa ya. Dan akhirnya kebanyakan sortir pun nggak gagu guys, cuma yang bikin jengkel itu suspendnya ya. Mau kita sortir berapa kali pun itu yang nongol hemat terus, hemat 10 ribuan kayak gitu ya. Dan akhirnya suspend sampai 30 menit. Nah sembari kita daripada nganggur 30 menit suspend GoCar, ya kita jalan Grab. Nah seperti hari ini ya, saya GoCarnya itu juga cuma 4 orderan, GrabCarnya malah lebih banyak nih. Terus terang GrabCar juga saya ngambilin yang kecil-kecil nggak masalah, malah lebih enjoy yang kecil-kecil kalau GrabCar ya. Jadi setidaknya itu penjemputnya deket loh, nggak lebih dari 2 kilo lah kalau GrabCar. Nah ini untuk hari ini hari Selasa ya, saya review aja. Ini GoCar tuh hari Selasa cuma dapat berapa ini guys, cuma dapat 4 trip guys. 4 trip ini pun susah kali, bener-bener susah kita dapetnya. 152 guys. Nih tuh guys, cuma 4 trip 152. Ini pun sudah sortir berkali-kali guys. Tuh tarifnya 30.000, ini sortir nih guys, nggak mungkin langsung masuk 30.000 tuh. 44 ya, 16 nih paling kecil, 30. Nah ini jangan dikira ngedapetin segini itu nggak sortir. Saya sortir berapa nih, ada kok ini di riwayatnya nih. Tuh 12 trip guys, saya ambil 4, artinya yang 8 tarifnya kacau ya. 12 trip saya ambil 4, yang 8 tarifnya ya tahu sendirilah teman-teman, belasan ribu kayak gitu. Yang penjemputnya terbalik kah, yang apakah, pokoknya banyak problema kalau karena ini seperti itu. Saya udah nggak peduli dengan performa. Dan yang jelas ini tuh teman-teman yang belum tahu nih, hematnya nggak bisa dimatikan. Kalau ada yang komentar hematnya kok diambilin mas, situ tuh nggak pernah ngeliat nyimak vlog saya dari awal ya. Jogja itu udah 2 bulan ya, hematnya tuh nggak bisa dimatikan kayak gini guys. Nah teman-teman yang baru gabung, baru komen, simak ya dari video awal. Saya berkali-kali ngingetin kalau Jogja itu nggak bisa dimatikan. Dan mungkin daerah lain bisa, mungkin daerah kamu bisa, cuma daerah lain juga ada yang nggak bisa dimatikan kayak gini. Saya nggak tahu daerah mana aja yang bisa dan daerah mana aja yang nggak bisa dimatikan. It's okay, nggak masalah nggak bisa dimatikan. Yang jadi masalah itu adalah suspendnya. Kita mau sortir juga nggak bisa, dikit-dikit suspend. Boro-boro kalau cuma 5 menit, bisa setengah jam guys. Nah itu akhirnya saya hanya tembus 152 di hari ini, hari Selasa ya, 18 Juni 152. Dan Grabnya nih, Grabnya saya tembus 181, 9 orderan. Jujur Grab saya malah lebih suka ngambilin yang kecil-kecil. Karena apa? Karena enak, jemputannya deket-deket. Kalau Grab walaupun tarifnya juga tuh 16 ribuan, 22.000, paling gede 53 nih. 16.000, 22, 15.000, 14.000, 16.000, 12.000 kayak gitu ya. Jadi Grab 9 orderan totalnya 181.000 di hari Selasa. Jadi kalau digabung ya dengan GoCar 150 ribuan dengan GrabCar 181 ya total ya 300. Cuma saya mungkin saat ini mau nge-Grab dulu aja deh.
paling tidak Grab itu penjemputannya masih manusiawi. Kalau masalah tarif, GrabCar bisa disortir ya, masih enjoy, kita nyortirnya masih enak. Jadi kalau GrabCar itu misalnya kita kena suspend 30 menit ya, terus habis itu suspennya kebuka, ada orderan masuk, kita ambil. Nah itu udah ada pemutihan tuh suspennya, nggak bakal kena suspend lagi selama berkali-kali ya. Tapi kalau Gojek, Gokar itu walaupun kita udah kena suspend, terus kita ngambil lagi, terus habis ngambil itu kita sortir lagi, langsung kena lagi. Sehabis kita ngambil yang pertama itu, kalau kita selanjutnya suspend, selanjutnya ngeloske atau sortir atau ngabaikan, langsung suspend lagi. Jadi sangat sangat parah Gokar ini. Suspendnya itu suspend yang hemat teman-teman ya. Kalau kita sortir yang reguler itu nggak kena suspend. Tapi yang hemat itu kalau kita sortir berkali-kali kena suspend. Nah gimana mau kita cari reguler, kok orderannya aja hemat semua? Ya enggak. Di Jogja itu sudah susah sekarang cari orderan reguler. Kalau enggak disetting arah jauh sekalian ya. Semuanya hemat orderannya. Alhasil kan kalau kebanyakan hemat, kita sortirnya juga banyak banget nih. Kalau banyak banget ya suspend. Paling reguler cuma 1, 2 nongol gitu. Selebihnya hemat semua. Gitu teman-teman. Jadi saya mau menekankan aja bagi teman-teman, kalau punya akun lain yang teman-teman yang stres dengan Gokar saat ini, mendingan main akun lain dulu lah. Apapun lah, mau Maxim, mau InDrive, mau Grab, ya silakan sambil menunggu Gokar normal lagi. Dan mungkin secara data orang kantor, orang manajemen tahu kenapa nih kok akhir-akhir ini konsumen juga susah dapat driver. Ya karena itu. Karena dikit-dikit suspend. Pertama itu, kedua jemputnya jauh, nganternya deket. Boro-boro kalau jemputnya jauh, nganternya lebih jauh tapi searah nggak masalah guys. Tapi yang mau bikin jengkel tuh jemputnya di sana, nganternya balik ke sini gitu loh. Dan sering kali guys, jadi jemputnya di sana, nganternya ke sini. Jadi kayak apa ya? Apalah istilahnya itulah. Pokoknya ya itulah. Jadi nggak masuk. Tapi kalau kita jemputnya jauh tapi nganternya searah kita pulang, itu nggak masalah, searah pulang. Tapi yang menjengkelkan tuh udah jemput jauh, nganternya balik ke sini. Itu kalau Gokar. Nah kalau Grab itu nggak ada kayak gitu tuh. Sejauh ini Grab tuh nggak ada, penjemputannya masih masuk akal lah, nggak lucu kayak Gokar. Masih jemputannya jauh, balik ke sini itu nggak mungkin kalau Grab. Kalau Grab ya pasti di saya nggak tahu istilahnya, tapi nggak kayak Gokar lah istilahnya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Saran saya bagi teman-teman yang punya akun lain, mendingan jalan akun lain dulu aja, sambil ini kita kasih pelajaran bagi orang Gojek bahwa bahwa kendala di lapangan tuh menyusahkan driver. Tapi kalau driver susah kan juga penumpang nggak terangkut ya. Banyak loh, tadi saya curhat dari penumpang Gojek, penumpang Gokar saya yang dia mengeluh susah dapat driver ya, walaupun tarifnya gede. Nah ini masukan bagi Gojek, berarti segera evaluasi sistem seperti ini. Kayak hematmu itu ya bisa dimatikan, atau kalau enggak ya hilangkanlah suspend, itu aja. Kalau driver kena suspend 1 aja, 2 driver, 3 driver, 4 driver, 5 driver, puluhan driver kena suspend, penumpangmu nggak ada yang terambil, terlantar semua. Ini yang terjadi. Banyak penumpang itu ngeluh susah dapat driver karena drivernya banyak yang kesuspend. Kenapa kesuspend? Ya karena sortir. Kenapa sortir? Ya karena argonya nggak manusiawi. Sudah itu jemputannya jauh, ngantarnya deket, balik lagi. Jadi gitu ya, beruntun ya. Kenapa penumpang terlantar? Kenapa nggak dapat driver? Pertama, driver kena suspend ya. Kenapa kena suspend? Driver sortir. Kenapa sortir? Ya argonya nggak manusiawi. Argonya nggak manusiawi, penjemputannya nggak masuk akal. Jemput di sana, nganternya ke sini, balik lagi. Coba siapa yang mau tuh? Argo 10.000 nganternya di sana, jemputnya di sana, nganternya balik lagi ke sini. Ya nggak ada yang mau. Nah ini pelampiasannya Grab aja dulu ya teman-teman. GrabCar itu setidaknya masih oke lah untuk penjemputan, untuk deket-deket semua. Tarifnya kecil, emang kecil sih, cuma dia enak di penjemputan dan di pengantaran tuh deket-deket semua lah. Kalau kita main poin sebenarnya Grab lebih oke, tarifnya
setidaknya jemputnya deket-deket gitu lah. Oke. Jadi teman-teman ini yang jalan go-kart silakan komentar nih, terutama di Jogja kayak apa nih, apakah masih betah dengan Autobit, terutama yang di dalam kota ya, kayak saya nih yang di dalam kota, kondisi liburan kayak gini, libur panjang, long weekend, cuti bersama kayak ini, apakah masih betah dengan Autobit yang kayak gini, tarifnya kecil-kecil semua, sortir gak bisa, sortir kena suspend, penjemputannya lebih jauh daripada pengantaran. Silahkan komentar. Kalau saya sementara ini kombinasi antara go-kart dan Grab mana yang lebih oke. Kalau nanti kita jalan go-kart udah gak waras, sudah suspend 30 menit, saya beralih ke Grab car ya. Jadi sementara itu dulu, ini hari Selasa saya bikin vlog. Jadi total pendapatan go-kartnya 150 ribuan, Grab car-nya 181 ya, kira-kira 130 ribuan lah ya. Gitu aja teman-teman ya, sambil kita cek ombak, lihat situasi. Semoga orang kantor mendengarkan keluhan mitra. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Salam buat keluarga, jaga kesehatan, pokoknya tetap semangat. Jemput taksi online, mantap.